warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Yang pertama-tama, silakan kepada Bapak Fajar. Apa itu Kestabi? Kestabi merupakan singkatan dari Perpustakaan Anak Muda Indonesia, yaitu sebuah aplikasi sistem informasi perpustakaan digital yang berbasis mobile. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pustakawan agar tugas-tugas yang dijalankan lebih mudah, yaitu seperti mengelola koleksi buku secara digital, menangani denda secara otomatis, mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian, serta membuat laporan aktivitas dan keuangan secara real time dan efisien. Sistem informasi perpustakaan adalah gabungan perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan sumber daya manusia untuk mengelola data dan layanan aplikasi perpustakaan secara online seperti peminjaman, pengembalian, dan juga pelaporan. Dalam penerapannya, sistem informasi perpustakaan digunakan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses koleksi buku perpustakaan secara online dan juga melakukan pemesanan tanpa harus antri. Apa saja kendala umum dalam penerapan sistem informasi perpustakaan? Kurangnya SDM yang terampil, keterbatasan perangkat teknologi, koneksi internet yang belum stabil, dan juga resistensi pustakawan. Adapun solusinya meliputi pelatihan rutin bagi pustakawan, pengadaan infrastruktur yang memadai, tetap pendekatan persuasif dan edukatif kepada pengguna untuk meningkatkan penerimaan terhadap teknologi. Seberapa penting sih sistem informasi perpustakaan ini? Sistem informasi meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, transparansi laporan, dan aksesibilitas informasi sehingga memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang efisien. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Alia. Oke, untuk menjawab beberapa tantangan yang ada, kami menyiapkan beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan perpustakaan khususnya di lingkungan pendidikan. Di antaranya ada satu, mengetahui manfaat dan urgensi penerapan sistem informasi di perpustakaan. Kedua, memberikan solusi nyata bagi pustakawan dan pengguna dalam pengelolaan buku dan data perpustakaan. Sistem yang dibuat diharapkan dapat menyelesaikan kebutuhan sesuai di lapangan, seperti pengelolaan buku yang efektif, cepat, dan juga efisien. Yang ketiga ada memahami alur kerja perpustakaan saat ini dan menyederhanakannya dalam sistem. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Dalam implementasi desain, kami menggunakan pendekatan human centered design, yang artinya kami mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Ada 3 tahapan fidelitas, yaitu low fidelity, mid fidelity, dan high fidelity. Yang pertama itu low fidelity, yang dibuat oleh Samik, yaitu sketsa kasar untuk menentukan bagaimana struktur halaman dasar dan navigasi. Dan itu mid fidelity untuk menambahkan detail seperti tombol, input field, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu high fidelity, yaitu yang dibuat di Figma untuk mengeksekusi halaman yang telah dibuat di Balsamic. Oke, untuk selanjutnya ada struktur navigasi. Jadi struktur navigasi itu sudah disesuaikan dengan hasil dari penelitian melalui human centered design tadi. Jadi yang pertama itu ada spesifik ini seperti halaman ketika kita membuka aplikasi. Kemudian ada juga halaman untuk bagian syarat dan ketentuan. Setelah dari syarat dan ketentuan itu disetujui oleh pengguna, maka pengguna akan diarahkan ke halaman get started, yang mana ketika diklik tombol get started akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini ketika untuk
setelah login akan masuk ke homepage, yang mana homepage itu ditampilkan menyesuaikan dengan role pengguna. Ketika login ada admin atau usahawan, ada juga untuk mahasiswa. Nah, ini homepage untuk tampilan bagi mahasiswa. Nah, yang pertama di sini tuh ada sidebar, terus ada nama pengguna di sebelah menunya, kemudian di sebelahnya lagi ada icon untuk penyimpanan buku yang sedang dipinjam, kemudian notifikasi. Nah, ada juga kolom pencarian. Nah, kolom pencarian itu berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna atau beberapa orang. Nah, ini tuh dibuat pencarian itu dibuat seperti misalkan ketika kita ketik satu huruf, dia itu akan mencari semua buku yang baik itu judul, deskripsi ataupun penulis yang terkandung huruf tersebut. Nah, kemudian ada juga favorite books. Ini tuh lebih mengacu pada buku apa saja sih yang banyak dipinjam dan dibaca oleh mahasiswa. Kemudian ada recommend books. Nah, recommend books ini tuh sama seperti favorite books, cuma kalau favorite books tuh ditampilkan juga bagian buku-buku yang ditandain atau disukai oleh mahasiswa. Dihitung dari total jumlah yang disukai buku itu berapa dan ditampilkan di situ. Nah, untuk recommend books itu dia direkomendasikan oleh perpustakawan berdasarkan jumlah peminjam. Nah, kemudian di paling bawah sini itu ada navigasi untuk admin dan juga mahasiswa. Bentuk navigasinya sama, hanya saja yang berbeda. Kalau untuk mahasiswa itu ada home, books, favorite, profile. Nah, kalau untuk di admin atau usahawan itu ada home, terus sama ada books juga, terus ada user management sama voice atau manajemen juga. Nah, kemudian di sini ada tampilan yang mana tampilan ini tuh untuk menunjukkan buku apa saja yang akan dipinjam atau sedang dipinjam oleh mahasiswa. Nah, sebelahnya itu adalah informasi bukunya. Jadi di situ ada judul, penulis, penerbit, genrenya, kemudian deskripsi atau sinopsis dari buku yang ingin dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini untuk tampilan homepage adminnya. Perbedaannya itu dia ada kategori sama statusnya, apakah sudah sedang dipinjam atau dapat dipinjam. Nah, ini untuk tampilan ini akan dijelaskan oleh Elis. Silakan. Halaman ini sebagai pustakawan atau sebagai admin. Fungsi utamanya itu memberikan informasi transparan kepada pengguna maupun admin tentang status atau riwayat peminjaman buku dan mempermudah proses pelacakan dan juga perhitungan denda. Jadi misalkan kalau kita pinjam buku yang lebih dari tanggal yang ditentukan oleh pustakawan atau tanggal yang telah ditentukan, itu akan ada denda dan akan ada paymentnya seperti ini. Nah, yang satu lagi ini, tampilan ini merupakan halaman payment historik yang menampilkan riwayat pembayaran denda pengguna, dilengkapi dengan fitur filter yang interaktif. Halaman ini dirancang untuk memberikan transparansi dan kontrol penuh kepada pengguna dalam menolak kewajiban untuk pembayaran denda. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan payment. Tampilan payment ini berupa pop-up ya. Jadi muncul dari bawahnya itu
transaksi gitu yang kita lakukan, misalkan ada denda tuh. Nah tadi kan baru gambarannya aja, nah ini tuh udah bentuk ada angkanya, terus ada apa kayak struk lah gitu yang apa kita kalau misalnya kita kena denda atau buku hilang atau buku rusak itu kita masukin ke sini. Selanjutnya ada rekap admin, ini tuh pemasukan pengeluaran dalam usahawan. Selanjutnya nih tools yang kita gunakan dalam proyek ini, kita menggunakan Dalasarnik, Figma, dan juga Figma komponen. Nah, untuk beberapa manfaat dari sistem informasi perpustakaan ini diantaranya ada mempercepat pencarian dan transaksi peminjaman buku, lalu ada mengurangi kesalahan input data dan penghilangan data. Ketiga, ada menyediakan rekap statistik dan laporan keuangan yang otomatis, dan terakhir meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi kerja usahawan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, mari kita perkenalkan kelompok 2. Yang pertama ada Raffi Zatur Rahman. Yang kedua ada Tandy Roy. Lalu yang ketiga ada Fazal Huma. Dan yang terakhir ada Alia Putri. Dan saya sendiri Hadisah Fiara Farid. Silakan dari audiens jika ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Silakan. apa tantangan terbesar kalian dalam mendesain antarmuka untuk aplikasi ini? Saya juga ingin bertanya, Silakan. apakah sistem ini bisa dikembangkan untuk fitur lain juga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab yang ditanyakan oleh Kak ini. Apa tantangan terbesar dalam desain aplikasi ini? Yaitu mungkin sebuah logo yang harus didesain itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencari sebuah logo tadi. Dan mungkin untuk namanya Usabi juga itu lumayan menjadi tantangan yang besar. Dan desain seperti warna, teks mungkin, dan bentuk seperti logo yang harus direvisi. Ya paling itu aja. Oke, terima kasih juga buat Ibu Keisha yang telah memberikan pertanyaan. Jawabannya tentu saja bisa. Jadi proyek ini sengaja kita buat modular, dan kedepannya juga bisa ditambahkan fitur seperti notifikasi peminjaman lewat email, integrasi dengan sistem akademik, bahkan rekomendasi buku berbasis AI. Ya, mungkin itu adalah jawaban dari saya. Mudah-mudahan Ibu Keisha bisa memahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya bersama narasumber kami untuk memenuhi penelitian proyek kami. Di sini saya bersama Alia Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana proses peminjaman pengembalian saat ini di perpustakaan? Oke, untuk proses pengembalian baik pinjaman itu masih dilakukan secara manual. Jadi mahasiswa masih harus datang langsung ke perpustakaan untuk mengisi data atau form untuk peminjaman. Untuk pencarian pun masih manual, mereka harus datang langsung. Selanjutnya, apa kendala yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan? Oke, kendala untuk dalam pengelolaan ya. Untuk pengelolaan mungkin lebih seringnya dalam penginputan data, masih sering ada yang double data atau juga salah input data juga itu masih sering, mungkin karena kurangnya sistem. Bagaimana tanggapan Anda jika sistem ini diubah menjadi digital dan bisa diakses oleh mahasiswa secara mandiri? Oke, pasti itu akan sangat membantu kami ya. Digitalisasi pasti akan mempermudah proses pekerjaan kami lebih efisien, efektif, juga lebih akurat. Lalu, adakah kebutuhan untuk fitur pelaporan keuangan dari denda dalam perpustakaan ini? Untuk fitur, kami harapkan ada fitur pencarian dan filter otomatis, juga peminjaman dan notifikasi jika akan ada pinjaman
versi digital? Untuk saat ini mungkin masih dalam semi digital mungkin ya, karena kami masih menggunakan spreadsheet dalam pengelolaannya. Jadi memang salah satu alasannya karena infrastruktur yang kurang memadai. Oke, mungkin cukup sekian wawancara untuk memenuhi kebutuhan penelitian kami. Boleh bantuan ya? Seperti aku tinggal Oke, mungkin cukup sekian wawancara saat ini untuk memenuhi kebutuhan penelitian kami.